أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nusalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi di channel Zaman Akhir. Bagaimana kabar semuanya? Semoga sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, video kali ini akan membahas perjalanan ketiga Dzulqarnain. Pada suatu malam, Khalifah Al-Wathiq Billah terjaga dari tidurnya karena bermimpi tembok yang dibangun Dzulqarnain telah terbuka. Mimpi Al-Wathiq ini adalah satu dari sekian tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Berdasarkan pada riwayat Imam Bukhari dan Muslim, tanda-tanda besar kiamat adalah ad-dukhan atau kabut, kemunculan Dajjal, kemunculan Ad-Dabbatul Ard, matahari terbit dari barat, kedatangan Isa bin Maryam, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, kemunculan api dari Yaman, dan bumi yang amblas di 3 tempat, yaitu satu di timur, satu di barat, dan satu di Jazirah Arab. Pada video sebelumnya kita telah berbicara tentang perjalanan Dzulqarnain yang kedua ke arah timur. Dalam perjalanan ke arah timur, Dzulqarnain menemukan satu masyarakat yang mana kehidupan mereka masih primitif. Oleh Dzulqarnain, masyarakat ini dibiarkan hidup seperti itu tanpa diganggu. Dzulqarnain adalah seorang yang memiliki iman, memiliki rasa takut akan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Dzulqarnain segera meninggalkan lokasi ini, meninggalkan masyarakat yang masih primitif. Mereka dibiarkan hidup seperti apa adanya tanpa diganggu. Hal yang berbeda terjadi jika masyarakat primitif ini ditemukan atau didatangi oleh Ya'juj dan Ma'juj atau Gog and Magog. Seperti waktu Christopher Columbus menemukan dunia baru, benua Amerika. Dzulqarnain kemudian menempuh perjalanan ke arah lain yang berbeda dengan dua arah yang ditempuh sebelumnya. Dzulqarnain menuju ke satu tempat yang berada di antara dua gunung atau dua tebing. Di tempat ini Dzulqarnain menemukan satu masyarakat yang tidak memahami pembicaraan. Bahasa yang digunakan masyarakat ini berbeda dengan bahasa masyarakat yang berada di sekitarnya. Masyarakat ini telah terisolasi, terkurung selama ribuan tahun di antara pegunungan Kaukasus dan Laut Hitam, sehingga bahasa yang mereka gunakan tidak terhubung dengan bahasa masyarakat atau suku-suku lain yang berada di sekitarnya. Setelah melakukan komunikasi yang lama dan intens, akhirnya keduanya dapat saling memahami. Masyarakat ini meminta kepada Dzulqarnain agar membangunkan kepada mereka sebuah penghalang yang akan melindungi mereka dari keganasan orang-orang dari utara yang memasuki perkampungan mereka. Orang-orang dari utara ini adalah suku nomaden yang dikenal sangat ganas. Jika mereka memasuki satu perkampungan dari penduduk yang menetap, mereka akan menjarah harta penduduk, membunuh dan memperkosa. Melalui celah ini, suku dari utara memasuki perkampungan penduduk. Mereka akan memberikan upah jika Dzulqarnain bersedia membangunkan dinding penghalang. Dzulqarnain bersedia membangunkan dinding penghalang untuk mereka tetapi tidak bersedia menerima upah. Dzulqarnain hanya meminta agar mereka membantu pembangunan dinding ini. Dzulqarnain dan bala tentaranya yang dibantu penduduk setempat membangun tembok atau dinding penghalang di celah sempit antara dua tebing yang menjadi perlintasan Ya'juj dan Ma'juj. Dinding ini terbuat dari besi yang dipanaskan hingga membara. Besi disusun hingga tingginya menyamai tinggi dua tebing yang saling berhadapan, kemudian tumpukan besi itu dipanaskan hingga membara. Dalam Al-Quran disebut sebagai sodafain, yang berarti kedua tebing sama tinggi, seperti cangkang kerang yang terbuka. Setelah tumpukan besi itu membara, cairan tembaga dituangkan untuk melapisi atau menutupi tumpukan besi agar terhindar dari sifat korosif. Dinding ini menjadi penghalang antara Ya'juj dan Ma'juj dengan penduduk yang tinggal di sekitarnya. Ya'juj dan Ma'juj tidak dapat mendakinya karena sangat licin, dan tidak pula mereka dapat melubanginya karena sangat keras. Penduduk di sekitar terbebas dari penindasan dan gangguan Ya'juj dan Ma'juj. Dinding ini akan bertahan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala
Sebagaimana dikatakan Dzulqarnain, dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku. Jika tiba masanya janji Tuhanku, dia akan menjadikan dinding ini hancur luluh, dan janji Tuhanku adalah benar. Pada suatu malam, Khalifah Al-Wasik billah terjaga dari tidurnya karena bermimpi. Tembok yang dibangun Dzulqarnain telah terbuka. Mimpi Al-Wasik ini adalah satu dari sekian tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Berdasarkan pada riwayat Imam Bukhari dan Muslim, tanda-tanda besar kiamat adalah ad-dukhan atau kabut, kemunculan Dajjal, kemunculan ad-dabbatul ard, matahari terbit dari barat, kedatangan Isa bin Maryam, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, kemunculan api dari Yaman, dan bumi yang amblas di 3 tempat, yaitu satu di timur, satu di barat, dan satu di Jazirah Arab. Sebenarnya isyarat tentang adanya lubang pada tembok yang dibangun Dzulqarnain telah disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 2 abad sebelumnya. Sebuah riwayat yang disampaikan Ummul Mukminin Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha menyebutkan, pada satu malam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terbangun kemudian berkata, La ilaha illallah, celakalah bangsa Arab akibat bencana yang telah dekat masanya. Hari ini telah terbuka dinding Dzulqarnain sebesar ini, sembari meletakkan ujung jari telunjuk beliau ke ujung ibu jari. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Beberapa waktu kemudian Khalifah Al-Wasik membentuk satu rombongan yang terdiri dari 50 orang terkuat dari pasukan kekhalifahan Abbasiyah dan seorang penunjuk jalan sekaligus seorang penerjemah bernama Salam Terjuman. Tugas yang diberikan kepada rombongan ini adalah mencari dan menemukan dinding Dzulqarnain. Khalifah Al-Wasik memberikan bekal kepada Salam sebesar 5.000 dinar dan 10.000 dirham sebagai uang darah. Khalifah juga memberikan kepada pasukan yang menemani Salam masing-masing sebesar 1.000 dirham dan biaya hidup selama setahun. Untuk perjalanan ekspedisi ini, Khalifah menyediakan 200 ekor keledai untuk mengangkut perlengkapan regu ekspedisi. Rombongan Salam berangkat dari Samarrah, ibu kota kekhalifahan Abbasiyah di Irak, menuju ke Armenia. Gubernur Armenia Ishak bin Ismail memberikan rekomendasi kepada rombongan ekspedisi. Rombongan kemudian berangkat menuju Tbilisi atau Tiflisi, yang sekarang menjadi ibu kota Georgia. Dari Tiflisi, rombongan kemudian menuju ke celah sempit yang berada di antara barisan pegunungan Kaukasus. Melalui celah ini, rombongan memasuki wilayah Khazaria atau Imperium Khazar. Salam menemukan dinding tembok tersebut sudah dalam keadaan retak. Dia sempat mencungkil bagian dinding yang retak dengan pisau, mengambil sebagian serpihannya untuk diperlihatkan kepada Khalifah Al-Wasik. Total waktu perjalanan ekspedisi ini menurut catatan Al-Idrisi selama 28 bulan. Perjalanan mencari tembok memakan waktu 16 bulan, sedangkan perjalanan kembali memakan waktu 12 bulan. Lokasi dinding berdasarkan kisah perjalanan Salam Terjuman adalah antara Tiflisi di Georgia dengan wilayah Khazaria di utara pegunungan Kaukasus. Hasan Syekh Hussein Usman, sejarawan Islam asal Somalia, sering melakukan perjalanan ke situs-situs bersejarah Islam. Pada 27 Agustus 2019, Hasan Syekh Hussein Usman melakukan perjalanan ke Rusia melalui celah Darial George. Pemerintah Georgia telah membuat terowongan yang langsung menuju ke lokasi dinding Dzulqarnain. Selepas dari terowongan, Hasan Syekh menemukan bongkahan batu-batuan berwarna kuning kemerahan di tebing yang diperkirakan sebagai sisa-sisa logam dinding Dzulqarnain yang telah runtuh. Tinggi batuan berwarna kuning tersebut sekitar 100 meter dari permukaan tanah. Selepas dari terowongan, Hasan Syekh menemukan bongkahan batu-batuan berwarna kuning kemerahan di tebing yang diperkirakan sebagai sisa-sisa logam dinding Dzulqarnain yang telah runtuh. Tinggi batuan berwarna kuning tersebut sekitar 100 meter dari permukaan tanah. Pada tahun 2007, 3 orang ahli geologi Rusia menerbitkan hasil penelitian mereka terhadap susunan runtuhan dari pergerakan glasier di Kaukasus bagian tengah. Mereka menemukan bukti-bukti terjadinya runtuhan glasier dari puncak Gunung Kazbek. Berdasarkan hasil studi terhadap lapisan tanah di jalur sungai-sungai di bawah Gunung Kazbek, runtuhan terbesar terjadi pada kurun waktu abad ke-5 hingga abad ke-10 Masehi. Selanjutnya intensitas glasier menurun hingga sekitar 7 abad setelahnya. Pada tahun 1800-an aktivitas glasier mulai meningkat sampai tahun 1920 dan diperkirakan akan terjadi peningkatan runtuhan pada abad ke-21.
Pada 15 Agustus 1832, bongkahan es dari Gunung Kasbek menutupi celah Darial di Georgia setinggi 100 meter. Akibatnya aliran sungai Terek terbendung atau tertahan di sebelah utara celah Darial. Pada 17 Mei 2014 terjadi lagi runtuhan glasier yang salah satunya menutupi celah Darial. Meski tidak separah yang terjadi pada 1832, namun timbunan lumpur telah melumpuhkan akses di perbatasan Georgia-Rusia. Pemukiman penduduk juga hanyut diterjang air. Sekarang muncul pertanyaan, jika benar dinding Dzulkarnain pernah ada di celah Darial, kapankah tepatnya dinding Dzulkarnain ini runtuh? Perkiraan dinding Dzulkarnain runtuh sekitar tahun 630 hingga 720 Masehi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Pada periode ini glasier di Gunung Kasbek mengalami longsoran yang terbesar. Longsoran glasier menerjang dinding Dzulkarnain yang terletak di celah Darial hingga hancur berkeping-keping, meninggalkan bekas-bekasnya yang masih dapat ditelusuri. Dinding yang dibangun Dzulkarnain untuk menghalangi Ya'juj dan Ma'juj tersusun dari puluhan ribu balok besi. Untuk memperoleh besi-besi ini, Dzulkarnain menggunakan tenaga manusia, bukan tenaga sihir atau tenaga bantuan jin. Ribuan orang dimobilisasi untuk membangun dinding besi itu atas arahan Dzulkarnain. Penembangan besi, tembaga, dan logam mineral lainnya dilakukan secara besar-besaran di sepanjang pegunungan Kaukasus di wilayah Georgia dan Rusia. Pada tahun 2008, 3 orang ahli geoarkeologi dan arkeomineralogi di Georgia telah menerbitkan hasil penelitian ilmiah mereka yang menemukan bukti-bukti adanya pertambangan dan pengolahan logam di berbagai wilayah di selatan Kaukasus sejak 3000 tahun sebelum Masehi. Pengolahan emas, besi, tembaga, dan berbagai mineral logam lainnya tersebar di berbagai provinsi mulai dari barat Georgia hingga sebelah timur di perbatasan Armenia. Kaki pegunungan Kaukasus kaya akan biji logam emas, perak, besi, dan tembaga serta berbagai macam mineral logam lainnya yang hingga saat ini kandungannya masih tersedia dalam jumlah besar. Hasil penelitian ini diterbitkan dalam jurnal berjudul Ancient Georgian Iron Metallurgy and its Ore Base oleh David M. Kuparadze dan Dimitri V. Patridze yang bekerja sama dengan Thomas K. Karestije dari Geological Institute of Bulgarian Academy of Sciences. Berdasarkan bukti-bukti arkeologi dari jurnal tersebut, pernyataan celah Darial sebagai lokasi dinding Ya'juj dan Ma'juj bukanlah perkiraan semu belaka. Para pekerja dinding Ya'juj dan Ma'juj itu membawa besi-besi dengan gerobak bertenaga kuda, bahkan dengan menggunakan perahu menyusuri sungai Kura dan Tiflis. Kita bisa melihat bekas-bekas tumpukan balok besi di celah Darial melalui Google Maps. Silakan buka Google Maps, kemudian ketik di pencarian celah Darial. Selanjutnya geser ke kiri dari sungai Terek, di situ akan tampak balok-balok raksasa. Balok-balok itu merupakan tumpukan balok besi yang digunakan Dzulkarnain untuk membangun dinding Ya'juj dan Ma'juj. Sekarang ada pertanyaan, di manakah lokasi dinding Ya'juj dan Ma'juj pernah berdiri? Tidak jauh dari tumpukan balok-balok besi itu, di sisi utara di dekat terowongan yang dilalui Dr. Hasan Sheikh dengan kode E117, disitulah pernah berdiri dinding Dzulkarnain atau dinding Ya'juj dan Ma'juj.